Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi tindakan heroik mendukung proklamasi pada muatan pelajaran IPS kelas 5 tema 7 subtema 2. Peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat Indonesia di berbagai penjuru daerah. Peristiwa ini memberikan semangat bagi rakyat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah dari berbagai daerah. Berikut ini adalah daerah-daerah yang melakukan tindakan heroik untuk mengusir penjajah. Yang pertama adalah Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Awalnya, para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Tindakan heroik yang kedua berasal dari Surabaya. Di Surabaya terjadi insiden bendera di Hotel Yamato di daerah Tunjungan, Surabaya pada tanggal 19 September 1945. Saat itu orang Belanda mengibarkan bendera Belanda berwarna merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk kemudian dikibarkan kembali, hanya tertinggal warna merah putih. Peristiwa heroik yang ketiga berasal dari Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran ini berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa ini, didirikanlah Monumen Tugu Muda di Semarang. Peristiwa heroik yang keempat berasal dari Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Peristiwa heroik yang kelima berasal dari Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Pada 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Peristiwa heroik yang keenam berasal dari Sumbawa. Pada bulan Desember 1945, para pemuda Indonesia di Sumbawa melakukan aksi. Mereka melakukan perebutan terhadap pos-pos militer Jepang, yaitu terjadi di Gempe, Sape, dan Raba. Peristiwa heroik yang ketujuh berasal dari rakyat Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun, kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan, depan markas sekutu, berkumpul kurang lebih 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Peristiwa heroik yang ke-8 berasal dari Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. A.K. Ghani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Peristiwa heroik yang terakhir berasal dari Makassar. Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi.
Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.